Kehidupan kita di atas muka bumi ini seringkali diterpa oleh berbagai macam masalah dan pergumulan. Ada masalah keluarga, sakit penyakit, masalah finansial, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain. Tapi sebesar apapun masalah saudara, berdirilah kokoh. Kuncinya adalah iman, saudara-saudara. Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya baca dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata pengharapan ditulis 85 kali. Kata kebenaran dicatat 230 kali. Kata kasih ditulis 258 kali. Tapi saudara tahu berapa banyak kata iman dicatat? 558 kali. Itu sebabnya inilah kunci untuk kita berkemenangan di tengah segala tantangan, iman kepada Kristus. Nah, tetapi iman sejati itu harus digantungkan pada objek atau sasaran yang tepat. Iman itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus digantungkan kepada Kristus. Seringkali kita berpikir kita memiliki great faith, iman yang kuat. Tetapi iman yang kuat kepada diri sendiri, kepada kekayaan, kepada kemampuan, saya bisa, saya mampu, itu tidak ada artinya. Lebih baik little faith kepada Kristus daripada great faith kepada diri sendiri. Sebab ketika kita menunjukkan iman kita pada sasaran yang tepat, pada pribadi yang tepat, di sanalah kuasa Allah akan dinyatakan. Orang kalau lagi ngalami masalah, punya iman, dia optimis. Dan orang yang optimis biasanya kreatif dalam berpikir. Dan karena dia kreatif, dia akan menemukan jalan keluar yang sebetulnya Tuhan sediakan. Tetapi orang yang tidak punya iman, pesimis, gelisah, khawatir. Hal-hal yang terbuka di depannya, seringkali dia tidak lihat. Jadi betapa pentingnya kita memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Saudara-saudara, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak takut musim kering, daunnya akan hijau, dia akan berbuah di setiap musim. Amin. Itu sebabnya selalulah mengandalkan Tuhan, beriman kepadanya, karena iman akan mendatangkan mujizat. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat ada seorang yang mengalami masalah berat dalam hidupnya, punya penyakit 12 tahun tidak tersembuhkan, tetapi ketika dia beriman kepada Kristus, mujizat benar-benar terjadi. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 berkata demikian. Kita akan baca bergantian, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat yang genap, dan ayat 34 kita baca bersama. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus hati memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Wanita ini adalah orang yang mengalami pergumulan yang hebat. 12 tahun sakit, berobat tetapi tidak juga kunjung sembuh. Dan ketika dia rasanya sudah hopeless, tidak punya harapan, dia mendengar kabar bahwa Yesus datang di kotanya. Dan ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, muncullah pengharapannya. Karena dia mendengar bahwa Yesus telah menyembuhkan banyak orang di kota-kota yang lain. Dan tentu kalau dia percaya Tuhan juga akan menyembuhkan penyakitnya. Saudara, yang pertama ketika kita membutuhkan mujizat, kita perlu mendengarkan firman Allah. Seperti wanita ini, dia timbul pengharapannya ketika mendengar firman tentang Kristus. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa iman kita akan tumbuh waktu kita dengar firman Tuhan? Karena kita tidak akan mendengar dia menghakimi kita dan berkata, aku benci kamu, kamu manusia laknat, engkau lemah, engkau sakit, aku tidak sayang kepada kamu. Tapi dia berkata, di dalam aku engkau kuat, engkau dikuduskan, engkau adalah umat yang diberkati. Percaya ke saudara, kita ini bukan BS, barang sortiran. Kita adalah BP, bangsa pilihan. Karena kita telah dipilih untuk menjadi imamat yang rajani, yang akan menyatakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Satu kali ada seorang datang kepada penginjil terkenal abad 20, Dr. Billy Graham. Dan dia bertanya, bagaimana caranya supaya saya memiliki iman yang kuat di tengah pergumulan? Hamba Tuhan berkata ada 3 kuncinya. Dengar baik-baik. Orang ini ambil buku, dia mulai catat. Apa 3 kunci untuk memiliki iman yang kuat? Yang pertama, read the Bible. Bacalah Alkitab. Yang kedua, read the Bible. Bacalah Alkitab. Yang ketiga, read the Bible. Bacalah Alkitab. Rupanya inilah kunci untuk kita kuat di dalam segala tantangan. Saudara mengalami masalah, jarang baca firman, jarang dengar firman. Ya pasti imanmu lemah, ya pasti engkau khawatir. Tapi kalau saudara mengisi hidupmu dengan firman yang akan meluap dari hati dan pikiranmu adalah firman. Ketika engkau mengalami tantangan, engkau akan dengar firman berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Waktu engkau rasanya tidak tahan menghadapi tantangan, engkau mendengar firman yang berkata, pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak melebihi kemampuan kita. Karena Tuhan itu akan memberikan jalan keluar untuk kita bisa mengatasi semua perkara. Itu sebabnya renungkanlah firman ini siang dan malam. Ada seorang pendeta satu kali sakit demam panas, 39 derajat Celcius, panas badannya. Lalu dia mengigau, ngomong udah ngaco. Nggak ingat orang. Dan apa yang dia ucapkan waktu dia mengigau, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia mengigau lagi, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kenapa waktu mengigau dia ngomong begitu? Karena tiap hari yang dia isi adalah firman, firman, firman. Sehingga ketika meluap, yang keluar juga firman. Kalau nanti malam saudara panas badan 39, kira-kira saudara mengigau ngomong apa? Jangan panggil-panggil istri orang lain ya. Bisa perang Baratayuda terjadi, saudara. Isikan firman di dalam hati dan pikiran kita. Karena di saat kritis itu yang akan kita ingat. Dan itu yang akan mempengaruhi kita untuk berkemenangan. Ada hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon. Dia pernah berkata, iman yang kecil bisa membawamu ke sorga.
Tapi iman yang besar bisa membawa sorga ke dalam dirimu. Karena ketika iman kita bertumbuh, ada keyakinan iman akan kuasa Allah. Kenapa seringkali iman kita mati? Karena kita terlalu sering mendengar berita negatif dari dunia. Baca sosial media, nemu banyak hoax. Akibatnya iman kita lemah. Dengarkan saja firman Tuhan, kekuatan itu akan datang. Tiap hari baca firman. Rajin-rajinlah mendengarkan firman. Itulah yang akan membuat kita berkemenangan. Bacalah firman Tuhan. Milikilah iman kepada Kristus. Iman artinya percaya akan firman Tuhan walaupun melampaui logika. Saudara, pegang firman. Karena firman yang kau pegang akan mendatangkan mujizat dalam hidup saudara. Yang kedua, kalau saudara ingin mengalami mujizat dalam kehidupanmu, yang pertama mendengar firman Allah, yang kedua engkau harus mengucapkan kata-kata iman. Ketika perempuan ini mendengar bahwa Yesus lewat, dia berkata dalam hatinya, asalku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Ucapkan perkataan iman. Karena iman diutarakan dalam kata-kata, dan iman itu tidak pernah sempurna tanpa kata-kata iman. Roma 10 ayat 8-10 berkata, tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, firman iman itu dekat dengan kita, yaitu pada mulut kita. Jika hati percaya, mulut mengaku, keselamatan Tuhan berikan, kesembuhan kita alami, mujizat akan kita dapatkan. Jika kamu percaya dalam hatimu dan berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Bertindak hati-hati sesuai apa yang ada di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ucapkan firman, itu sangat berkuasa. Tahukah saudara, Tuhan mau kita mengucapkan kata-kata kemenangan. Kata-kata tentang perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan. Sayangnya kita seringkali mengucapkan lagu lama, lagu klasik, lagu nostalgia, lagu masa ke masa. Judulnya adalah susah. Tiap hari ketemu orang susah, ngomel, negatif. Hentikan. Karena ada kuasa dalam setiap kata yang kita ucapkan. Tahukah saudara dengan apa Tuhan menciptakan alam semesta? Dengan firman. Jadilah terang, jadilah cakrawala. Tuhan membuat dari yang tidak ada menjadi ada karena firman. Berarti firman yang diucapkan dengan iman akan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Beberapa tahun yang lampau ada seorang profesor dari Jepang mengadakan percobaan dengan air. Dia ambil air dan ditaruh di dalam dua tempat. Lalu tempat yang pertama dia kutuki, kamu jelek, kamu goblok, kamu tolol. Sedangkan air di tempat yang kedua dia puji, kamu bagus, kamu cantik, kamu hebat. Lalu dalam penelitian dengan mikroskop diperlihatkan bahwa air yang dikutuki itu ternyata seperti pecah-pecah, saudara, tidak berbentuk, tidak karuan. Tetapi partikel air yang ada di tempat yang dipuji itu membentuk semacam kristal yang bagus sekali. Penemuan ini sudah dipopulerkan di YouTube. Saudara bisa lihat The Miracle of Water. Saudara perhatikan, tubuh kita ini mayoritas terdiri dari air. Sehingga ketika kita mengucapkan kata-kata, kamu tolol, kamu bodoh, kamu tidak mungkin berhasil kepada anakmu, itu akan membuat dia makin terpuruk. Tapi kalau kita berkata, kamu anak Tuhan, kamu bisa berhasil, kamu bisa dipakai oleh Tuhan, maka mujizat penciptaan akan terjadi melalui mulut yang diurapi oleh Roh Kudus. Kalau saudara sakit hari ini, pegang firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24.
oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah diberkati oleh Tuhan. Mungkin orang tanya, mana berkatnya? Kelihatan biasa-biasa saja hidupmu. Saya udah doa dan pasti Tuhan mengabulkan doa saya. Iya, tapi mana berkatnya? OTW, on the way. Berkat sedang dalam perjalanan. Siapa yang gak punya jodoh hari ini? Percaya, berkatmu, jodohmu on the way. Siapa lagi butuh uang karena memang bukan hanya untuk kemewahan tapi benar-benar keperluan saudara? Berdoa hari ini, berkatmu on the way, sedang dalam perjalanan. Pulang dari tempat ini engkau akan melihat mujizat Allah terjadi bagi kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Karena itu jangan kutuki anak, jangan kutuki pasangan, berkatilah mereka. Saya mau katakan, ketika orang percaya melihat ada kekacauan di dalam keluarga, ada kekacauan di dalam pekerjaan, berdoa dengan iman, ucapkan kata-kata iman, hal itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara berhenti bicara negatif, mulai ucapkan firman Tuhan, maka perkara-perkara baik akan mengalir dalam kehidupan saudara. Siapa yang setuju berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Untuk mengalami mujizat, pertama kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kedua, kita harus mengucapkan kata-kata iman. Ketiga, kita harus melakukan tindakan iman. Ayat 27 sampai 29 tadi. Wanita itu berkata, asalku pegang saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu kemudian dia menyelinap di kerumunan orang banyak. Dan apa yang dia lakukan? Dia pegang ujung jubah Yesus. Dia bertindak, dan ketika dia melakukan tindakan iman, ada kuasa mengalir dari diri Yesus dan menyembuhkan orang sakit ini. Saudara, mujizat seringkali belum terjadi pada waktu kita berpikir, waktu kita merenung, bahkan belum terjadi waktu kita berdoa. Tetapi setelah berdoa kita harus bertindak, melangkah, melakukan sesuatu. Ingat ke saudara, Yesus pernah bilang kepada Petrus, tolakkanlah perahumu ke tempat yang dalam, tebarkan jalan untuk menangkap ikan. Simon berkata, sepanjang malam aku lakukan, aku gagal. Tapi karena engkau yang mengatakan, aku akan melakukan juga. Dan ketika dia take action, just do it. Ketika dia melakukan tindakan, dia mengangkat ikan yang begitu banyak di dalam jalannya tersebut. Yesus pernah jalan di atas air. Dan ketika Simon melihat hal itu, dia berkata, jika engkau adalah Yesus, suruh aku datang kepadamu. Come on. Dan kemudian dia jalan, dia melangkah. Dia keluar dari perahunya yang nyaman. Dia mulai melangkah, dan ketika dia melangkah, dia berjalan di atas air. Saudara, mujizat baru akan terjadi ketika kita bertindak. Taat kepada perintah Tuhan. Dan itulah faith in action. Iman dalam tindakan, itulah ketaatan. Kalau kita taat, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Saya pernah ada di sebuah bandar udara, saya mau pergi ke gate, dan ternyata di sana ada travelator, saudara. Dan saya perhatikan kok travelatornya mati, nggak jalan. Mungkin dimatiin supaya hemat energi, saya pikir. Jadi saya jalan di jalan biasa. Tiba-tiba saya melihat ada orang yang tadinya jalan di belakang saya, udah nyusul pakai travelator. Rupanya travelatornya jalan. Saya pikir loh, tadi rasanya mati, kok sekarang jalan? Maka saya percepat langkah saya, karena setelah travelator pertama, di depan itu ada travelator kedua. Dan waktu saya percepat langkah saya, ada tulisan kecil di bawah, auto start. Oh, auto start toh. Rupanya harus diinjak dulu baru dia jalan. Maka saya melangkahkan kaki. Blek! Mujizat terjadi, travelatornya jalan. Mengantar saya pada gate itu. Mujizat terjadi seperti itu. Ada kalanya Tuhan membelah Laut Merah. Baru orang Israel jalan. Tapi seringkali ketika orang Israel mau masuk tanah Kanaan, ada sungai Yordan yang sedang banjir yang menghambat mereka. Apa yang mereka lakukan? Imam mencelupkan kaki, berjalan. Dan pada waktu mereka melangkah, sungai Yordan terbelah menjadi dua. Ada waktunya saudara nunggu dan Tuhan melakukan mujizat. Tapi seringkali saudara yang harus melangkah, Tuhan menunggu langkah iman saudara. Karena ketika engkau melangkah, mujizat baru akan terjadi. Saya perhatikan ada banyak orang menjelang ajal
mengucapkan kata-kata penyesalan. Dan salah satu ungkapan penyesalan yang mereka sampaikan adalah, seandainya dulu saya berani mencoba melakukan ini, mungkin hidup saya tidak seperti ini. Ada banyak orang akan menyesal, bukan karena dia berani melakukan sesuatu, tapi karena dia tidak pernah berani melakukan sesuatu. Ketika kita melangkah dengan iman, perbuatan besar terjadi, Tuhan akan lakukan. Itu sebabnya berani mencoba, berani melangkah. Jangan hanya wacana, jangan hanya berpikir, melangkah, engkau akan mengalami mujizat. Dan yang terakhir, kalau saudara ingin mengalami mujizat, bukan hanya sekali, tapi berkesinambungan, engkau juga harus menyaksikan pengalaman iman. Yang pertama, mendengar firman Allah. Yang kedua, mengucapkan kata-kata iman. Yang ketiga, melakukan tindakan iman. Yang keempat, menyatakan atau menyaksikan pengalaman iman. Ketika Yesus merasa ada tenaga keluar dari dirinya, dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Wanita ini gemetar, lalu tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan apa yang terjadi. Dia kasih tahu sehingga Yesus tahu, sehingga murid-murid tahu, sehingga orang banyak tahu bahwa dia melangkah dengan iman. Dia pegang jubah Yesus. Dan ketika dia mengucapkan hal itu, orang-orang sadar bahwa bukan berdesak-desakan itu yang menyebabkan tenaga Yesus keluar, mujizat terjadi, tapi iman. Saya mau bilang, walaupun kau doa dengan nangis, mujizat tidak terjadi. Tapi waktu engkau berdoa tanpa nangis dengan iman, mujizat pasti terjadi. Karena Tuhan selalu melihat adakah iman. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia menyembuhkannya. Apakah kita percaya Yesus bisa melakukan segala perkara, bukan hanya pada zaman dulu, tapi pada zaman sekarang. Bukan hanya pada orang lain, tapi pada diri kita. Ketika engkau percaya, engkau akan mengalaminya. Dan ketika engkau mengalami, engkau harus menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Saudara, kalau saudara ditolong Tuhan, bersaksilah supaya orang lain dikuatkan. Dan ketika orang lain dikuatkan, iman kita menjadi makin teguh. Ada yang bilang, saya malu bersaksi, nanti dipikir sombong. Tuhan lihat motivasinya. Kalau motivasi saudara memuliakan Tuhan, kalau motivasi saudara menjadi berkat bagi orang lain, just do it. Lakukan kesaksian supaya orang dikuatkan. Saya punya kakak ipar tinggal di Hawaii, di Honolulu. Dia nggak percaya mujizat-mujizat seperti itu, saudara. Nah, satu kali dia cerita begini. Dia suka nonton TV di rumahnya dan ada channel Kristen. Dia lihat pada waktu itu ada pendeta Benny Hinn yang sedang khotbah lalu mendoakan orang-orang sakit. Ada orang rebah, ada orang yang lumpuh mulai bisa berjalan, ada orang yang gak bisa angkat tangan mulai angkat tangan. Lalu dia pikir, ini cuma trik doang, paling itu krunya sendiri, teman-temannya sendiri, pura-pura aja sembuh. Dia gak percaya begitu, saudara. Kadang-kadang dia pergi ke gereja Protestan, tidak percaya kepada mujizat semacam itu, jadi dia rasa ini dibikin-bikin saja. Lalu kemudian dalam TV itu ada tantangan. Benny Hinn khotbah dan dia ngomong tentu dalam bahasa Inggris. Bagi Anda yang menyaksikan program ini dan kau sakit, angkatlah tanganmu. Kalau engkau sungguh percaya, Tuhan akan menjamah, menyembuhkan engkau. Nah, saudara, cicinya istri saya ngeledek, dia bilang, bohong, gak percaya. Jadi dia angkat tangan. Angkat tangan karena gak sakit, saudara-saudara. Nih, angkat tangan katanya. Saudara, ngeledek begitu, ngece. Ya, begitu dia angkat tangan, begitu dia mau turunkan, rasa sakit. Kenapa jadi sakit? Dia pikir mungkin karena waktu angkat tangan terlalu semangat, begitu. Jadi kecetet ini urat syarafnya. Dia turunin pelan-pelan. Dia ambil obat gosok, dia gosok-gosok. Saudara, tapi masih tetap sakit. Lalu dia pikir gini, celaka. Tuhan marah kali ya. Tuhan, saya kan cuma bercanda, masa begitu doang, Tuhan marah. Saudara, tapi sampai besoknya itu masih tetap sakit tangannya.
Jadi dia pergi saudara ke pendeta yang kadang-kadang dia suka ke gereja itu minta didoakan. Pendeta itu bilang, makanya jangan ngece-ngece Tuhan. Udah doa ya, udah didoakan pulang ke rumah. Dan ketika dia mulai urut-urut lagi, dia rasa udah mulai baikan. Lalu dia doa, Tuhan ampun saya tidak menghina Tuhan. Saya mulai hari ini percaya kepada firman Tuhan. Lagi doa begitu, tiba-tiba dijamah Roh Kudus berkata-kata di dalam bahasa roh, saudara. Dia jadi bingung. Wah, saya kayak orang gila. Lo bayangkan, di gereja gak pernah ada bahasa roh, tiba-tiba lagi doa minta ampun, lagi sungguh-sungguh sama Tuhan dijamah bahasa roh. Dia pikir, waduh saya gila nih, ngomong apa nih, ngomong sendirian. Tapi saudara-saudara, kemudian dia telepon kepada kami, kita jelaskan akan hal itu. Sejak itu dia berubah. Dia mulai bersaksi kepada teman-temannya, jangan main-main loh sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa loh, benar-benar ajaib loh. Lalu dia telepon adik-adiknya yang ada di Indonesia satu persatu. Sok ke gereja tara maneh, ke gerejanya awasnya. Waduh saudara sekalian, dia tetap galak saudara sekalian. Kalau ngomong ceplos-ceplos. Tapi setelah percaya Yesus, galaknya itu ditujukan untuk hal-hal yang positif. Dia bersaksi, dia sekarang melayani di gereja yang ada di Amerika Serikat. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita ngalami Tuhan dan menyaksikan hal ini kepada orang lain. Kalau engkau berdoa, Alkitab bilang tanda-tanda ajaib dan mujizat akan terjadi. Dan engkau akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Setiap hari engkau bisa bawa jiwa baru datang kepadanya. Engkau bukan hanya mengalami mujizat, engkau akan menjadi saluran mujizat bagi banyak orang. Siapa yang percaya mujizat masih terjadi? Siapa yang mengharapkan mujizat? Dengarkan firman Tuhan. Ucapkan kata-kata iman. Bertindak dengan iman. Saksikan kebaikan Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Saya merasakan ada beberapa orang akan mengalami jamahan kuasa mujizat Tuhan pagi ini. Amin. Ketika orang berdesak-desakan, berjalan mengikuti Yesus. Hanya satu orang yang disembuhkan. Hanya satu orang yang bisa mengeluarkan tenaga tanpa batas dari dalam diri Yesus. Itulah wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Yang percaya, yang bertindak, yang yakin kalau dia pegang ujung jubahnya, dia akan sembuh. Ada banyak orang hadir dalam ibadah ini. Tapi tidak semuanya akan mengalami zaman kuasa Tuhan. Kecuali ketika Tuhan melihat iman di dalam hatimu. Ketika Tuhan melihat kesungguhan di dalam jiwamu dan berkata, aku yakin Tuhan ada di sini. Tuhan bisa tolong saya. Tuhan bisa sembuhkan penyakit saya. Tuhan bisa berkati saya. Tuhan bisa pulihkan keluarga saya. Pegang ujung jubah Yesus. Hampiri tahtanya. Berdoa dan katakan, jamah hidupku Tuhan. Kalau kau hari ini menjamah kuasa Tuhan. Awan kemuliaan Tuhan yang ada di sini. Engkau tangkap, engkau dapatkan. Engkau pulang, kau lihat mujizat akan terjadi. Tidak semua orang disembuhkan. Hanya orang yang 12 tahun sakit pendarahan. Karena Tuhan melihat iman. Hari ini Tuhan melihat imanmu. Hari ini engkau yang berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan lihat. Dan kalau engkau percaya, mujizatnya pasti terjadi. Amin. Yang sungguh percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat dalam hidupmu. Yang ada pergumulan, apapun bentuknya. Tapi engkau yakin waktu engkau berdoa sekarang ini, kuasa Tuhan akan mengalir. Amin. Pejamkan matamu, angkat wajahmu ke atas. Angkat tanganmu. Jangan lihat kiri kanan. Kiri kanan tidak bisa tolong saudara. Tapi biar pandang kepada Yesus. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi mataku tertuju kepada Yesus. Katakan, ku yakin engkau ada di sini. Berdoa kepada Dia.